Ana ikut suami tinggal di Malaysia. Qadarullah, lingkungan tempat tinggal di Malaysia masih komunitasnya masih suka merayakan ulang tahun dan melakukan amalan-amalan yang tidak disyariatkan, seperti bersolawat, solawatan, kemudian zikir yang ditentukan jumlahnya maupun ritualnya, caranya. Ya. Bagaimana saya menyikapinya, Ustadz? Dan apakah boleh saya datang pada acara ulang tahun tersebut tanpa mengucapkan tahniah selamat ulang tahun? Dan bagaimana hukum makanan yang dikirimkan kepada saya bila tidak datang pada acara ulang tahun, namun makanannya tetap dikirimkan ke rumah? Bagaimana sikap saya karena merantau dan di sini juga tidak ada kajian sunnah? Saya sangat takut terancam akidah saya, tapi di sisi lain saya dan suami harus tinggal di sini karena kepentingan pekerjaan suami. Ya, tidak ada masalah. Seseorang dan memang kita di zaman yang penuh dengan fitnah, banyak orang yang tidak mengenal agama. Dan Nabi SAW telah mendorong kita untuk berpegang teguh dengan sunnah beliau dan mengabarkan kepada kita tentang keutamaan orang yang berpegang teguh dengan sunnah beliau SAW di masa ketika manusia meninggalkan sunnah Nabi SAW. Intinya cuma dua. Pertama, kita tetap harus beristiqamah dan memegang sunnah agama Nabi SAW, tidak boleh kita lepas supaya kita mendapatkan pahala orang yang berpegang teguh dengan sunnah dan bersabar di atas sunnah Nabi SAW. Kemudian yang kedua, tetap kita bermuamalah yang baik dengan orang-orang yang mereka masih melakukan ritual-ritual dan acara-acara yang tidak dibenarkan. Ini kita gabungkan dua perkara ini. Jangan sampai salah satu di antara kedua ini kita tinggalkan dan kita lalaikan. Seseorang berpegang teguh dengan sunnah, tapi di sisi lain dia keras dengan orang lain, ya, mudah marah atau menampakkan wajah yang garang dan menyeramkan, ingin menunjukkan bahwasanya dia berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Ini juga tidak dibenarkan. Bahkan termasuk berpegang teguh dengan sunnah adalah kita berlemah lembut, bermuka tersenyum, ya, menasihati, bukan menjadi orang yang kelihatan garang dan seram. Sebaliknya, seseorang berbuat baik kepada orang lain, ya, bergaul dengan orang lain, tapi di sisi yang lain dia tinggalkan sebagian ajaran Rasulullah SAW dengan alasan katanya hablum minan nas. Ini adalah hubungan dengan manusia, atau tidak enak dengan tetangga, tidak enak dengan masyarakat. Akhirnya dia, menurut dia ini adalah baik. Kita ingin menjaga hubungan dengan masyarakat, tapi dia tinggalkan ajaran Rasulullah SAW. Maka meninggalkan salah satu di antara keduanya ini, ya, tentunya sebuah kelalaian dan tidak dibenarkan yang demikian. Nah, orang yang muwaffaq adalah yang bisa menggabungkan dua ini. Dia tetap berpegang teguh dengan Islam. Kalau memang dia sudah tahu itu adalah acara yang tidak diperbolehkan, acara yang bid'ah, acara yang tasyabbuh dengan orang-orang kafir, atau itu adalah perkara maksiat, ya harus dia amalkan. Dia harus pegang sunnah Rasulullah SAW sekuat-kuatnya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Hendaklah engkau berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin yang mereka mendapatkan petunjuk. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham
kalian. Memang kita disuruh untuk menggigitnya dan memegangnya. Jangan kita lepas. Kalau kita ikut-ikutan, meskipun kita mungkin nggak baca, tapi kita ikut menghadiri acara tersebut, ini sudah memperbanyak acara mereka atau memperbanyak jumlah mereka. Dan orang mungkin melihat kita, oh, si fulan saja dia ikut, maka saya pun juga ikut. Si fulan saja takut, maka saya pun juga ikut-ikutan takut misalnya. Ya, maka kalau kita memang sudah tahu ilmu, ya nggak boleh kita mendatangi acara tersebut meskipun kita nggak ngapa-ngapain, nggak membaca apa-apa, nggak mengucapkan, misalnya nggak mengucapkan selamat, ya tidak boleh. Dan di waktu yang sama kita tetap bermuamalah dan bersikap yang baik dengan mereka. Silahkan di dalam acara yang lain atau dalam kesempatan yang lain kita ingin berkunjung ke rumah tetangga misalnya, ngobrol sebentar, tanya tentang bagaimana keadaannya, atau kita sambil mengantar sesuatu, atau dia ada keperluan kita bantu dia ada hajat kita bantu dia. Kalau dia adalah orang yang kekurangan, kita berikan. Hablum minan nasnya di sini ada gitu. Kita berpegang teguh dengan sunnah dan kita tetap juga diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang lain. Jadi untuk berbuat baik kepada orang lain, ya tidak diharuskan seseorang mengikuti setiap apa yang diinginkan oleh orang lain. Kalau apa yang dia inginkan, dia mengundang kita untuk perkara yang tidak diperbolehkan, ya jangan diikuti. Bisa juga kita sampaikan, mohon maaf Pak, saya tidak mengurangi penghormatan saya terhadap Bapak gitu. Untuk acara seperti ini saya tidak bisa ikut. Ya, untuk acara seperti ini saya tidak bisa mengikuti. Jadi lain kali mungkin jangan diundang misalnya. Berat memang, tapi ya memang harus kita lakukan. Dan insya Allah mungkin berat di awal saja. Setelah itu kalau mereka sudah tahu, sudah terbiasa, mereka nggak akan mengundang lagi. Iya, dan semoga saja kalau kita istiqomah di atas sunnah Nabi SAW, maka ini bisa menjadi sebab orang lain juga mendapatkan hidayah. Alhamdulillah, ya perkara seperti ini sudah banyak orang yang tahu, ya, dan media banyak membantu dakwah ini sehingga tersebar dan banyak orang yang sudah tahu sebenarnya ini tidak boleh. Cuma masing-masing dari mereka tidak enak dengan yang lain. Padahal dia sudah tahu hukumnya tidak boleh. Ini adalah sebuah pemborosan dan amalan yang bid'ah misalnya, tidak diterima oleh Allah, tapi tetap dilakukan karena tidak enak dengan yang lain. Tinggal ada nggak di sana orang yang mau mulai berani untuk tidak melakukan. Ya, banyak orang yang ketika dia melihat orang lain berani, akhirnya dia pun berani untuk tidak melakukan. Nah, kalau masing-masing dari kita takut, kemudian masih ya bermujamalah, menampakkan kebaikan padahal dia sendiri tidak menyetujui yang demikian. Nah, nanti siapa yang mau mulai berubah kalau masing-masing mereka takut untuk berubah, akhirnya masih terus ikut-ikutan dan masih mengikuti. Wallahu a'lam. Jadi intinya dua itu saja dan tidak ada pertentangan dan sudah dicoba oleh banyak orangnya. Artinya berpegang teguh dengan sunnah tetap dan muamalah dengan orang lain juga tetap baik. Wallahu taala a'lam.